Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus Unika Atmajaya, kampus Semanggi, dan selamat datang di Kolita ke-17. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Becky, ini kita Sweet 17, ulang tahun ke-17. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semua. Atas nama Panitia Kolita 17, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa yang telah mengirimkan abstrak dan makalah untuk dipresentasikan di Kolita ke-17. Tentu saja tanpa abstrak dan makalah yang masuk tidak pernah akan ada Kolita, begitu ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembicara kunci yang sebentar lagi akan sampai di Atmajaya, karena ini daerah Semanggi memang sulit sekali, belum ganjil genap dan sebagainya, sehingga mungkin terjebak macet. Jadi kepada Bapak Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim, beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI. Dan juga terima kasih kepada 4 pembicara kunci yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam Kolita ke-17, yaitu Bapak Dr. Hiroki Nomoto dari Tokyo University of Foreign Studies. Kita berikan tepuk tangan. Lalu Bapak Dr. Robi Marlina dari Semiorel, Bapak Dr. Nicholas Palfreman dari University of Central Lancashire, Inggris, dan Ibu Dwi Noverini Jenner dari University of Sydney. Kami juga berterima kasih kepada the American Institute for Indonesian Studies yang kembali menjadi sponsor Kolita pada tahun ini, dan ini menjadi tahun ketiga kami mendapat dukungan dari AFIS. Kita akan masuk pada sesi kunci dengan judul Satu Kampung 5 Bahasa yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, dan Dr. Katarina E. Sukamto sebagai moderator. Kami mengundang Profesor Gufron dan Ibu Catherine untuk maju ke depan, dan mari kita sambut meriah kedua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Sekarang sudah berubah, betul ya Pak Gufron, beberapa minggu yang lalu berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di bawah Kemendikbud. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira Profesor Gufron ini ahlinya yang akan nanti memaparkan mengenai apa ya Pak? Sebetulnya kebinekaan ya yang ada di dalam satu kampung ya, di mana kebinekaan ini nampak pada masyarakat petuturnya, masyarakat pengguna bahasanya yang saling bisa berakomodasi dan bisa menggunakan alih kode dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu ingin sedikit mendengarkan mengenai latar belakang beliau. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di IKIP Manado tahun 1988, kemudian melanjutkan program magisternya di bidang ilmu linguistik dari Universitas Hasanuddin, dan dilanjutkan dengan program doktor di bidang ilmu yang sama, ilmu linguistik di Universitas Hasanuddin. Sebelum beliau menjabat sebagai kepala pusat di Badan Pengembangan di Badan Bahasa, beliau adalah rektor dari Universitas Kairun. Saya bertemu pertama kali dengan beliau tahun 2000 berapa ya Pak? Mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, dan beliau sebagai rektor waktu itu mengajak kami berputar Pulau Ternate yang sangat-sangat indah, dan saya dibuat tersipu-sipu dan malu karena saya melihat buah pala untuk pertama kalinya, yang saya kira itu adalah apel Ternate.
Dan itu tidak pernah saya lupakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Katrin saya. Terima kasih Bu Katrin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gugup Bu Yanti, karena apalagi dengan label pembicara kunci, sementara saya sering dengan Bu Katrin, sahabat saya sebenarnya bukan ahli. Yang penjual kecap nomor 7 kira-kira seperti itu. Mungkin sebut saja pidato ini saya bagi menjadi dua. Pertama, saya antar ibu bapak semua dengan judul yang ya sebenarnya itu judul jualan kecap juga itu sebenarnya. Tapi secara deduktif tampilan-tampilan urut-urutan ini akan nanti menggambarkan di mana sebenarnya itu satu kampung yang menggunakan 5 bahasa. Lanjut. Badan Bahasa telah mencatat 668 bahasa di Indonesia. Paling mutakhir diluncur pada Oktober tahun lalu. Tahun ini kita akan lanjutkan dengan pemetaan lagi dan memastikan ini bisa tuntas dan bisa berakhir. Meskipun SIL atau SIL sekarang sudah ada 2 ya, ada Sulu Insan Lestari dan ada SIL. Angkanya bisa lebih dari itu, 719 kalau tidak salah. Tetapi itu angka yang telah kami selesaikan berkaitan dengan jumlah bahasa di Indonesia untuk 3 hal penting: nama bahasa, jumlah penutur, dan wilayah pakai. Status kebugaran sedang didorong berkaitan dengan semakin kesini semakin banyak bahasa-bahasa di dunia yang punah, terancam punah, tergerus, sekarat dan seterusnya. Itu menjadi parameter kembang. Nah, Tafaga adalah satu dari 6 kelurahan di Pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara. Letak Pulau Moti di selatan Pulau Ternate, penduduknya berjumlah 713, tapi ini bukan catatan yang statistik yang paling terakhir, mungkin 5 tahun lagi. Sekarang mungkin sudah berubah naik. Masyarakat di Kelurahan Tafaga menggunakan 5 bahasa: bahasa Makian Timur atau bahasa Makian Timur, atau orang menyebutnya masyarakat pun menyebutnya dirinya sendiri sebagai Tabah. John Boden, sahabat saya, menulis disertasi mengenai Tabah dan memberi nama untuk pertama kalinya dalam hasanah linguistik sebagai bahasa Tabah untuk Makian Timur. Lalu Makian Barat atau Mamoi, bahasa Tidore, bahasa Ternate, dan bahasa Melayu Ternate. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pemerintahan. Bahasa Melayu Ternate menjadi lingua franca bagi semua penutur di Tafaga. Sebenarnya masyarakat Tafaga menggunakan 6 bahasa, 5 bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Tetapi dalam tulisan ini sengaja diberi judul Satu Kampung 5 Bahasa untuk 2 pengertian. Pertama, bahasa Indonesia sudah pasti dipakai di seluruh Indonesia untuk kepentingan pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan. Jadi ini sesuatu yang sudah terberi karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Kedua, menyebut satu kampung 5 bahasa untuk memberi efek sosiolinguistik atau sosioetnolinguistik bahwa betapa pada sebuah kelurahan, tepatnya sebuah kampung, di satu pulau kecil jauh dari kota-kota besar, apalagi dari Jakarta, penduduknya begitu majemuk, tidak hanya dari segi asal-usul suku bangsanya, tetapi juga menggunakan 5 bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Hal terakhir inilah yang menjadi catatan penting, setidaknya untuk 4 pertanyaan penting pula. Bagaimana masyarakat ini membentuk masyarakat multibahasa? Bagaimana setiap anak yang lahir dan tumbuh kembang di kampung ini belajar memperoleh 5 bahasa? Bagaimana masyarakat di sini membangun dan merawat kemajemukan melalui cara-cara memilih bahasa? Dan terakhir, bagaimana masyarakat multibahasa ini membentuk akseptansi, integrasi, dan akomodasi untuk tetap menjaga relasi sosial antar warga. Dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi untuk Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, kemudian Papua dengan menggunakan 3 bahasa, menurut saya sebenarnya itu satu tanda triglosid penting.
masyarakat di sana. Atau mungkin saja kalau Indonesia di bagian baratnya diglosik, ada bahasa suku, kemudian ada bahasa Indonesia, dan kemudian digunakan dengan fungsi yang berbeda. Itu diglosing. Mungkin pasti kita sudah kenal istilah itu. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan pemikiran, bukan temuan ya, menawarkan pemikiran dalam diskusi ini, dalam kulita ini mengenai 3 hal penting yang berkaitan dengan mengapa orang-orang beralih kode, mengapa orang-orang bercampur kode dalam satu masyarakat multibahasa, yang menawarkan konsep-konsep yang mungkin juga tidak pas betul untuk studi antropolinguistik atau etnolinguistik, yaitu akseptansi dan integrasi dan akomodasi. Peristiwa alih kode dan campur kode adalah peristiwa tutur biasa yang lazim terjadi pada masyarakat tutur multibahasa. 3 pakar sosiolinguistik masyhur yang kebetulan berinisial F, Ferguson, Fishman, dan Faisal, sudah lama menyebut ini. Tetapi pertanyaan mengenai mengapa penutur multibahasa melakukan alih kode dan campur kode baru dijawab secara sosiolinguistik dengan menyebut bahwa topik, ranah tutur, mitra bicara, dan situasi tutur merupakan faktor-faktor yang menentukan terjadinya campur kode dan alih kode. Campur kode, terutama alih kode yang terjadi pada masyarakat di Tafaga tadi, satu kampung 5 bahasa tadi, memang peristiwa berbahasa yang lazim terjadi pada masyarakat multibahasa. Kalau kita buat cakupannya, campur kode adalah peristiwa berbahasa yang bersifat individual. Artinya pada saat campur kode, seorang penutur multibahasa secara personal sedang memanggil sediaan kosakata yang ada dalam langenya yang tersimpan dalam gyrus angular. Mohon maaf, ini menggunakan istilah-istilah yang mewah, tapi saya perlu penjelasan. Lalu dimainkan dan dimanifestasikan pada tingkat atau pada aras bawah atau performance pada tataran frame. Campur kode adalah urusan personal yang diolah secara personal pula dari memori bahasa yang sudah tersimpan sepanjang tahap dan masa pemulihan bahasa orang-orang atau anak-anak yang masyarakat yang multibahasa itu. Sementara itu alih kode pada penutur multibahasa termasuk penutur multibahasa di kampung Tafaga adalah tampilan berbahasa interpersonal. Kalau sosiolinguistik melihat alih kode sebagai upaya penutur-penutur berpindah kode bahasa karena kepentingan topik, ranah tutur, mitra bicara, dan situasi tutur, etnolinguistik melihat perilaku pilihan berbahasa masyarakat multibahasa karena didorong oleh 3 faktor penting, yaitu akseptansi, integrasi, dan akomodasi. Kalau diumpamakan seperti laut, alih kode dan terutama campur kode adalah peristiwa berbahasa yang berada pada permukaan air, sedangkan akseptansi, integrasi,